bernarasi duluan. Prolog dulu silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ustadz Alif. Ya, selamat malam Brother Fandi dan teman-teman juga yang sedang menonton live ini. Tujuan live ini adalah untuk kita saling beredukasi mengenai kesalahpahaman di dalam kepercayaan masing-masing. Langsung saja saya akan mulai ya, karena temanya adalah keselamatan menurut Kristen dan juga sebaliknya, keselamatan di dalam ranah iman teman-teman Muslim ya. Untuk itu saya langsung saja buka data di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini yang menjadi dasar iman saya mengenai keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam iman kekristenan, kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah sebabnya kenapa dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ada di sini akan diselamatkan, ada kepastian. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, itulah karya penebusan Allah terhadap dosa-dosa manusia. Mungkin kita berpikir begini, kenapa Tuhan harus repot-repot turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia itu sendiri ya? Sebab Allah itu mencintai hukum. Ini yang kurang dipahami. Allah mencintai hukum dan keadilannya menuntut manusia agar sempurna menjalankan semua perintahnya ya. Tapi kita lihat Adam telah jatuh ke dalam dosa. Dia gagal memenuhi satu saja perintah Allah. Dan keadilan Allah menuntut agar setiap pelanggar atau yang tidak taat kepada perintah Allah, konsekuensinya adalah kutuk, ya, harus dimurkai, ya. Dan itu kalau kita melihat bahwa konsekuensi dari dosa, singkatnya setiap manusia layak untuk masuk neraka bersama-sama iblis karena dosa-dosa mereka tidak taat kepada perintah Allah. Tetapi di sisi lain Allah adalah kasih dan penuh kasih setianya ya. Untuk itu memaafkan tanpa menghukum. Saya menyebut memaafkan tanpa menghukum ini melanggar prinsip keadilan Allah. Menghukum tanpa memaafkan ini melanggar prinsip kasih setia Allah. Allah menyatakan keadilannya dan kasihnya. Di dalam menyatakan keadilannya, Allah menggantikan posisi manusia yang seharusnya dihukum, dimurkai oleh Allah karena pelanggarannya, pemberontakannya kepada Allah. Ya, itu Allah dalam menyatakan keadilannya. Tetapi Allah juga penuh kasih. Dia nggak mau manusia masuk neraka. Itulah sebabnya dia menyatakan kasihnya. Makanya dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena hanya di dalam nama Yesus, hanya percaya kepada Yesus ada keselamatan yang kekal. Ya, itulah sebabnya Thomas mengatakan, engkau Allahku, karena Thomas mengerti dengan betul bahwa Yesus adalah Allah. Dan ada banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Karena firman telah menjadi manusia dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pencipta segala sesuatunya. Karena firman itu, Yesus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Untuk itu kami bersyukur umat-umat Kristen diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesus yang punya inisiatif untuk menyelamatkan kami masuk di dalam surga yang kekal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya.